Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri, yang berada di Simpang Tugu Satria Gatot, Bali. Pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas langsung dari Patung Satria Gatot Kaca, Denpasar, Bali. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini menjelang hari ini sebagai hari terakhir penutupan kegiatan tingkat tinggi Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership di tahun kedua yang sudah selesai di hari terakhir ini. Kondisi lalu lintas pada kawasan ini memang sudah terlihat mengalami kepadatan atau mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, terlihat dari adanya antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter ke belakang. Dan pada sore hari ini kondisi lalu lintas dari arah Patung Satria Gatot Kaca yang akan menuju ke arah Denpasar, Bali saat ini memang dalam situasi cenderung padat. Memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, namun selepas dari traffic light juga sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan mengingat banyaknya kendaraan yang berhenti atau memarkirkan kendaraannya di pinggiran jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Nah, berikutnya dari arah bandara yang akan menuju ke bypass maupun Nusa Dua pada sore hari ini juga memang terpantau cukup padat, namun masih terbilang normal. Jika Anda melewati kawasan ini untuk cukup berhati-hati dan selalu berkonsentrasi dan tidak melawan arus atau memutar balik dengan tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada, pemirsa. Dan bagi Anda yang akan melintasi juga, di sini sudah ada pihak kepolisian yang akan membantu Anda untuk memperlancar kondisi arus lalu lintas ketika Anda akan melintas kawasan ini. Sementara kelancaran masih terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Kuta yang akan menuju ke Nusa Dua maupun yang akan menuju lurus menuju ke arah Bandara I Gusti Ngurah Rai pada sore hari ini memang terpantau cukup lancar. Kondisi kendaraan yang melintas kawasan ini melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas untuk cukup berhati-hati dikarenakan aktivitas dari masyarakat yang begitu banyak di kawasan ini dan juga para pedagang di pinggiran jalan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, untuk kondisi lalu lintas terupdate, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan juga SMS center kami untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terupdate dengan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat sore, salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Magetan, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers penangkapan pencuri mesin bajak sawah. 7 pelaku diamankan sekaligus barang bukti kendaraan untuk mengangkut mesin bajak sawah. Aksi komplotan pencuri mesin bajak sawah di Magetan, Jawa Timur sudah meresahkan masyarakat. Polres Magetan mengamankan 2 komplotan pencuri yang saat melakukan survei lokasi sebelum memisahkan komponen mesin bajak. Polres Magetan berhasil mengamankan 7 orang pelaku dari 3 komplotan pencuri mesin bajak di Kabupaten Magetan. Dalam penggerebekan tersebut, Polres Magetan berhasil mengamankan 2 rangka bajak serta 2 mesin bajak yang masih utuh. 4 mesin bajak yang telah dilepas dari rangka bajak diangkut dengan menggunakan mobil minibus terbuka. Dari pengakuan pelaku, hasil curian mesin bajak tersebut dijual di sekitar Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo. Peristiwa pencurian mesin bajak sawah maupun mesin dieselnya ini cukup meresahkan karena banyak terjadi, dan alhamdulillah kita berhasil menangkap 5 tersangka. Dari 5 tersangka ini kita berhasil mengungkap 5 kasus atau TKP di wilayah Magetan, kemudian 1 TKP di wilayah Madiun, dan 7 TKP di wilayah Ngawi. Adapun modusnya, ada pelaku yang hanya mengambil mesin dieselnya. Jadi pelaku ini ada yang bertugas melakukan pengamatan, mencari mesin diesel yang ditinggal oleh pemiliknya di area pesawahan. Kemudian setelah melakukan pengamatan, ada
Maka malam harinya ada yang bertugas melepas mesin diesel tersebut dari rangka pembajak sawah. Setelah mesin diesel sudah dilepas, maka pelaku yang lainnya akan datang menjemput menggunakan mobil pickup. Kemudian ada juga pelaku yang melakukan pencurian satu set alat pembajak sawah. Ini dia angkut menggunakan alat derek yang kemudian ditarik menggunakan sepeda motor. Ini juga dilakukan pada dini hari ya, malam hingga dini hari. Sementara itu, tim gabungan Polres Aceh Timur Polda Aceh berhasil mengungkap pelaku tindak pidana penculikan yang terjadi di Desa Luengsa, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Korban diculik oleh 2 orang tak dikenal saat korban sedang duduk di sebuah kedai kopi. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat mengatakan salah satu dari pelaku membawa senjata api laras pendek yang menyerupai pistol jenis FN. Dan di samping mobil yang digunakan para pelaku terdapat 3 orang yang menunggu korban untuk dimasukkan ke dalam mobil. Dari hasil penyelidikan di lapangan, tim berhasil mengidentifikasi identitas para pelaku dan kelima orang pelaku berhasil diamankan di rumahnya masing-masing yang berlokasi di wilayah Kecamatan Darul Iksan. Para pelaku kemudian dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku bahwa mereka melakukan penculikan terhadap korban atas perintah MR karena korban memiliki hutang sebesar 370 juta rupiah. Salah satu pelaku, ada saksi yang melihat bahwa salah satu pelaku menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidana penculikan pada saat itu. Kemudian dari hasil pemeriksaan dan identifikasi di lapangan, kami telah berhasil mengidentifikasi 5 orang pelaku ini. Kelima-limanya kami berhasil tangkap di rumahnya masing-masing di hari Jumat pada saat itu. Kemudian berhasil juga kita amankan satu unit, satu pucuk senjata api jenis airsoft gun, itu jenis FN, yang mana senjata tersebut digunakan memang oleh pelaku untuk melakukan penculikan terhadap si korban. Jadi motif mereka pada saat melakukan penculikan memang menggunakan senjata untuk menakut-nakuti si pihak korban ataupun si pelaku ini menggunakan senjata seolah-olah dia adalah seorang polisi yang ingin menangkap seorang pelaku tindak pidana lainnya. Tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan sekelompok remaja yang sedang mengisap lem serta meresahkan masyarakat. Dan berikut laporan dari Bribda Dewi dari Polda Sulawesi Selatan. Tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan beberapa remaja yang sedang asik menghisap lem. Selanjutnya, beberapa remaja diamankan ke posko perintis presisi Polda Sulawesi Selatan. Bukan lem. Habis nih? Iya. Untuk apa kau isap lem? Iya. Karena bapakku suruh kak beli HP, cuma tidak nak belikan karena tidak ada uangnya. Sejak kapan kau itu isap lem? Jom kau bilang sejak kemarin berapa kali kau didapat? Sejak kapan kau itu isap lem? Tidak tahu, banyak kali mak. Banyak kali nih. Iya. Terus itu uang yang kau pakai beli lem dari mana kau dapat? Dari tante sama om. Orang tuamu kemana? Di Palopo. Di mana kau tinggal selama ini? Sama siapa kau tinggal? Di jalanan. Jalanan? Iya. Kenapa di jalanan kau? Sampai bisa kau isap lem begini? Kenapa? Karena tidak dibelikan HP. Tidak dibelikan kau HP? Iya, bosan di rumah. Dari isap lem begitu? Iya. Apa kau rasa pas isap lem? Apa? Enak? Kenyang? Tidak. Apa? Lapar. Hah? Kasih lapar ke orang kalau sudah isap lem. Kalau isap lem orang memang tidak nak kasih lapar. Cuma kalau mami habis nak kasih lapar. Cari makan makanan. Gitu? Iya.
Saya Bribda Dewi, Poluan Perintis Presisi melaporkan dari Pos Altar Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan. Informasi lainnya pemirsa, Poluan Polda Sulawesi Tengah melakukan aksi humanis dengan membagikan gelas air mineral kepada massa pendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang memadati ruas jalan di depan KPU Sulteng saat menerima pendaftaran salah satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2024. Ya, tahan dulu, tahan dulu di dalam. Cuaca yang cukup terik tidak mengurangi semangat massa pendukung untuk menunggu prosesi pendaftaran di KPU. Dengan semangat, Polri Presisi Poluan Polda Sulawesi Tengah melakukan aksi humanis dengan membagikan gelas air mineral kepada massa yang bertahan di depan KPU. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono mengatakan, aksi humanis ini merupakan spontanitas dari Poluan Polda Sulawesi Tengah sebagai wujud kepedulian. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian sangat peka dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, terlebih Poluan Polda Sulteng yang tengah menyambut hari jadi ke-76 Poluan. Ia juga mengapresiasi Poluan Polda Sulteng yang memiliki rasa peduli kepada masyarakat, serta diharapkan menjadi bagian kedekatan Polri dengan masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. Pemirsa, setiap tanggal 1 September, Polri memperingati Hari Poluan. Di Polres Kebumen, puncak peringatan HUT ke-76 Poluan berlangsung sederhana dan hikmat. Peringatan puncak ditandatangani pemotongan tumpeng nasi kuning dan kue ulang tahun oleh Kapolres Kebumen AKBP Reki dan Wakapolres Kompol Muhammad Nurholis. Pemotongan diiringi lantunan doa serta harapan agar ke depan lebih baik lagi dalam bertugas. AKBP Reki mengungkapkan Poluan memiliki tugas khusus dalam menjaga keseimbangan institusi Polri dalam melayani masyarakat, sehingga seiring bertambahnya usia, diharapkan Poluan Polres Kebumen semakin profesional dalam bertugas. Ia juga berharap Poluan dapat menjadi tauladan dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya wanita Indonesia. Rangkaian peringatan HUT ke-76 Poluan berlangsung panjang di Polres Kebumen. Banyak kegiatan dilakukan mulai dari kegiatan sosial, edukasi, anjang sana hingga bakti religi. Ya, jadi hari ini kita melaksanakan syukuran hari ulang tahun Poluan yang ke-76. Untuk tahun 2024 ini, rekan-rekan Poluan dalam rangkaian hari ulang tahun ini sudah melakukan beberapa kegiatan yang tentunya saya selaku Kapolres merasa bangga karena peran dari Poluan itu mereka juga sama seperti peran daripada Polki, namun mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang tentunya tidak dimiliki oleh Polki. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.